Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Yesus dilahirkan secara ajaib tanpa ayah lahiriah? Apakah karena Tuhan berinkarnasi menjadi manusia seperti asumsi gereja? Tentu saja tidak. Ini adalah asumsi konyol yang kebablasan, dungus, dan sangat tidak alkitabiah, tidak rasional, dan tidak bisa divalidasi dengan pendekatan apapun. Karena jika benar Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, mustahil Yahudi dan Romawi bisa membunuh Tuhan, karena jika itu terjadi, maka reputasi, kekuasaan, dan ketuhanannya akan digugat serta dipertanyakan oleh Yahudi dan kaum yang berpikir cerdas serta kritis di dalam mengimani atau menaliri sebuah agama. Dan jika Tuhan harus berinkarnasi menjadi manusia, tentu dia harus tampil melebihi manusia manapun. Tidak mungkin dia dilahirkan secara ajaib tetapi masih ada yang mengalahkannya, baik dari segi kelahiran maupun secara mujizat. Dari segi kelahiran saja jelas jauh dibanding dengan Adam dan Hawa yang tidak berayah dan tidak beribu, dan semakin jauh apabila dibandingkan dengan Melkisedek yang tidak berawal dan tidak berakhir. Tetapi jika kita lihat secara fakta dan juga sejarahnya, ada beberapa kemungkinan kenapa Yesus dilahirkan secara ajaib tanpa ayah lahiriah. Misalnya, pertama yang terbaca di sini, Tuhan ingin memberi kesempatan terakhir kepada Bani Israel untuk memperbaiki mental dan akhlak mereka agar tidak lagi ingkar seperti sebelumnya. Karena setelah ribuan rasul yang dibumikan kepada mereka, kaum ini tetap saja bebal dan ingkar. Karenanya Yesus adalah satu-satunya rasul yang diutusnya kepada Bani Israel yang dilahirkan secara ajaib demi untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan kepada kaum yang bebal ini. Tetapi keinginan Yahudi dan Tuhan berbeda dalam hal ini. Yahudi menginginkan Mesias untuk menjadi raja mereka dan membebaskan kaum ini dari penjajahan serta penindasan bangsa Kitim atau penjajah Romawi ketika itu. Sebab kriteria menurut perspektif Bani Israel atau Yahudi khususnya ketika itu merujuk dari kitab-kitab sebelumnya adalah dia harus membebaskan Yerusalem, membebaskan Bani Israel lalu menjadi raja seperti yang dilakukan oleh Musa dan Daud ketika itu. Itulah harapan Yahudi. Sementara tujuan Tuhan membumikan Yesus sebenarnya bukan untuk menjadi raja bagi Bani Israel, melainkan hanya membawa kabar baik akan datangnya sang penyempurna akidah agama dan kitab samawi serta meluruskan penyelewengan akidah yang telah dilakukan oleh umat pendahulu. Dan dalam hal ini Yesus hanya membawa kabar baik, bukan pelaksana dari kabar baik tersebut, karena pelaksananya akan diutus setelahnya. Karenanya Yesus ketika itu mengatakan kepada para murid dan juga kaumnya bahwa, tidak tahukah hai perempuan bahwa saatnya nanti akan tiba kau tidak lagi menyembah Tuhan di gunung itu, tidak pula di Yerusalem, karena akan dipindahkan. Seperti halnya dengan pemindahan kiblat atau bait Allah juga telah disampaikan oleh Yesus jauh sebelumnya bahwa ada saatnya nanti kerajaan Allah akan diambil daripadamu lalu diberikan kepada suatu bangsa yang akan melahirkan buah kerajaan itu. Sayangnya metafora yang digunakan oleh Yesus tidak bisa ditangkap dengan baik dan benar oleh Yahudi karena target mereka ingin terus menjadi bangsa eksklusif. Inilah yang menjadi kesalahpahaman dan diterjemahkan secara sesat dan tidak benar oleh kekristenan. Sebab jika benar klaim gereja bahwa telah dinubuatkan di kitab-kitab sebelumnya, kelak Tuhan akan berinkarnasi menjadi manusia lalu disalib untuk menebus dosa manusia demi hayalan selamat secara instan para pembual, tentu Bani Israel atau khususnya Yahudi adalah kaum pertama yang menuhankan Yesus. Tidak mungkin mereka ingin membunuhnya. Justru kematian Yesus di tiang kutukan memenuhi nubuat di kitab-kitab sebelumnya sebagai Mesias palsu dan manusia terkutuk. Itu fakta Alkitabiah yang tidak bisa dibantah. Kedua, yang terbaca di sini adalah Tuhan seakan ingin menutup mata rantai keturunan haram atau inces dari Yehuda yang terbukti telah meniduri menantunya sendiri kemudian melahirkan keturunan haram. Itu dikisahkan di dalam Alkitab sendiri. Kemudian Lot yang dikisahkan juga meniduri kedua putri kandungnya di dalam keadaan mabuk lalu melahirkan keturunan inces atau haram hingga ke Daud, Solomon, lalu menuju ke Yesus. Itu dikatakan di dalam kitab Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Apalagi menurut kitab Ulangan 23 ayat 3 bahwa keturunan Lot tidak boleh masuk dalam kerajaan atau jemaat Tuhan untuk selama-lamanya.
Karena jika kita merujuk menurut Injil Matius 1 ayat 5-6, silsilah Yesus jelas termasuk dalam keturunan inces atau haram, merujuk dari Daud, Solomon hingga ke Yusuf apabila beliau berayah lahiriah Yusuf. Inilah yang diputus mata rantainya oleh Tuhan dengan membumikan Yesus tanpa ayah lahiriah, bukan karena Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Peristiwa ini lalu diterjemahkan secara konyol dan tidak beradab oleh kekristenan, khususnya Paulus, dengan menggunakan sudut pandang paganisme yang kerap menyamakan Tuhan pada materi, oknum, atau sosok tertentu. Apalagi bicara tentang inkarnasi, itu tidak ada dalam ajaran Abrahamik, melainkan hanya ada dalam sekte-sekte rumpun pagan politeisme trinitarian. Intinya adalah ketuhanan Yesus atau Trinitas dari sudut pandang paganisme jelas benar dan sempurna, tetapi dari perspektif agama Abrahamik ini adalah kemusyrikan dan kesesatan secara sempurna. Sebab di dalam 10 perintah utama Tuhan jelas ditegaskan bahwa jangan menyamakan, menyerupakan atau mematung Tuhan seperti apa-apa yang hidup di langit, apa-apa yang berjalan di muka bumi, dan apa-apa yang hidup di bawah air. Lalu gereja menyamakan Tuhan dengan menggambarkan Roh Kudus seperti burung merpati yang terbang di langit, menyamakannya dengan manusia yang berjalan di muka bumi bernama Yesus, lalu menggunakan lambang ikan di dalam setiap penggembalaan mereka. Alhasil, gereja terbukti secara sempurna dan meyakinkan bahwa sekte ini adalah rumpun politeisme trinitarian pagan yang menyamar lalu menyusup ke dalam agama Abrahamik, kemudian memaksa Yudaisme dan Islam untuk diakui kesamawiannya dengan segala cara. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.